Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robbi Waalaikumsalam a'udzubika min warahmatullahi hamazati wabarakatuh. syayatin wa a'udzubika robbi ayah durud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuhafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajikal karim wa adimi sultani. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rezeki dan karunia-Nya kita bisa menjalankan kehidupan ini dan Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah ke seluruh para nabi dan para rasul, wabil khusus baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul ya dalam satu kajian yang sering kita lakukan ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari pedoman hidup kita yaitu Alkitab Al-Qur'an dan juga dari hadis ya, hadis-hadis Nabi yang sesuai dengan Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang menurut kita baik dikerjakan. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama-sama karena momentum bulan ini adalah bulan haji ya, ditambah juga setiap bulan haji ada satu ritual yang selalu dikerjakan oleh kita semua sebagai umat Islam, yaitu ada ritual penyembelihan hewan ternak atau yang disebut kurban. Nah, sesuai dengan tema kita, kurban itu merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Yang mana kita ketahui selama ini bahwasannya kita sering ya mendengar kata kurban, atau mungkin kita sering melaksanakan kurban setiap tahunnya. Ya. Mungkin ada di antara kita yang belum mengerti atau belum paham. Karena selama ini kita tahunya kurban aja. Akhirnya kita dalam pelaksanaan kurban mungkin baru sebatas ikut-ikutan ya. Baru sebatas ikut karena ini sudah menjadi ritual di dalam agama kita ya, agama Islam. Nah, kata kurban itu sendiri berasal dari bahasa Arab ya, berasal dari kata dasar torik, koroba, ya probu, kurbanan atau kebanan. Dan kata tersebut mengandung arti dekat ya atau mendekat ya, jadi artinya kurban itu mendekat ya atau dekat. Nah, sementara secara istilahnya atau secara umum ya, kata kurban itu mengandung pengertian yang berbeda ya. Jadi kata kurban juga diambil dari kata udhiyah atau merupakan kata jamak dari kata dahiyah yang artinya sembelihan ya pada waktu duha. Jadi udhiyah atau adhiyah itu artinya sembelihan pada waktu duha. Nah, jadi dari kata udhiyah atau dahiyah itulah timbul ya keyakinan bagi kita sebagai umat Islam di saat memperingati 10 Zulhijjah. Yang mana saat 10 Zulhijjah tersebut, kalau saudara-saudara kita yang sekarang di Mekah sedang mengadakan atau menunaikan ibadah haji, mereka di tanggal 10 itu sudah berkumpul di Mina. Ya. Untuk ngapain? Melaksanakan lontar jumroh. Ya. Nah, jadi kita di sini diperingati sebagai hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Nah, tanggal 9-nya sebelumnya jamaah haji berada di Padang Arafah. Nah, makanya yang jauh dari Padang Arafah
banyak dari saudara-saudara kita melaksanakan puasa. Makanya ada yang disebut puasa Arafah. Di 8 Zulhijjahnya ada yang disebut lagi puasa Tarwiyah. Ya. Jadi intinya banyak sekali ya hal-hal baik yang bisa kita kerjakan di dalam menyambut ya bulan Zulhijjah ini. Ya bahkan ada yang berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Nah, jadi hal-hal yang baik itu silahkan ya bagi yang mampu untuk mengerjakannya berpuasa, silahkan berpuasa. Ya, bagi yang tidak mampu untuk mengerjakannya puasa, silahkan banyak kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Ya, jadi di sini untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah tidak hanya sebatas hablum minallah, tapi kita barengi juga dengan hablum minannas. Ya, jadi secara hablum minallah mungkin kita dengan sholat, puasa, ya. Nah hablum minannasnya kita dengan berbuat baik dan seperti itu. Nah jadi itulah sedikit makna dari yang disebut kurban itu sendiri. Ya. Nah kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kurban itu bermakna persembahan kepada Allah ya seperti domba, biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari Lebaran Idul Adha atau Lebaran Haji. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya seperti itu. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kurban itu berarti perwujudan pengorbanan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah atau sebagai umat Islam. Ya, karena keyakinan ini hanya dilaksanakan oleh umat Islam ya kalau nggak salah ya. Kalau umat-umat yang lain mungkin beda waktu ya, ada juga sih penyembelihan juga, ada pengorbanan juga, tapi waktunya yang berbeda. Nah jadi di sini perwujudan pengorbanan kita sebagai orang yang beriman atau umat Islam dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu ya. Ya jadi ibadah kurban itu merupakan sarana kita ya agar kita lebih dekat lagi kepada Allah, intinya seperti itu ya. Nah ibadah kurban itu sendiri kalau dilihat dari hukum fikihnya ya jadi itu termasuk kepada hukum yang sunnah muakkad, artinya ya walaupun sunnah ya tapi itu sudah mendekati wajib ya. Jadi beberapa ulama menyebutkan hukum kurban itu adalah wajib bagi yang mampu. Nah itu yang disebut sunnah muakkad itu. Jadi wajib bagi yang mampu. Ya dalam artian ya kalau yang tidak mampu nggak diwajibkan. Tapi kalau yang mampu itu wajib. Ya, jadi secara fikih hukumnya kurban itu adalah sunnah muakkad. Ya atau sunnah yang mendekati dengan wajib. Nah lalu saya mengutip beberapa hadis. Ya di sini diriwayatkan dari hadisnya Abu Daud ya. Yang mana di sini dikatakan ya ayuhan nas hai manusia sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahunnya disunahkan untuk berkurban ya. Nah, jadi di sini ya dalam hadis di sini berarti disunahkan setiap tahunnya ya. Nah, jadi bukan istilahnya seumur hidup sekali ya, tapi di sini setiap tahunnya untuk ngapain? Berkurban. Jadi tiap-tiap ahlul bait ya, ahlul bait itu siapa? Ya maksudnya setiap diri ya dalam satu rumah gitu. Nah, lalu diriwayatkan lagi di hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sejumlah uang yang dibelanjakan untuk sesuatu yang lebih utama selain dari untuk membeli hewan kurban di hari raya kurban. Nah, kalau ini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, hadis riwayat Tirmidzi ini. Jadi di sini bagi orang yang punya uang. Ya, berarti di sini ya tadi itu kurban itu diwajibkan untuk siapa? Untuk yang mampu. Seperti itu. Ya. Nah, lalu di hadis yang lain juga dikatakan besar-besarkanlah kurban-kurban kamu sebab ia akan menjadi kendaraanmu di atas sirat kelak. Nah, jadi intinya kalau kita ingin membeli hewan kurban, cari yang terbaik ya. Nah, maksud besar-besarkan di sini ya alangkah baiknya kita membeli yang lebih baik.
Karena contoh seumpamanya kira-kira kalau kambing sama sapi besaran mana? Besaran sapi ya. Jadi kalau kita mampu ya silahkan beli sapi. Maksudnya seperti itu. Kalau nggak mampu ya silahkan beli kambing. Kalau tidak mampu, insya Allah jadi penerima daging kurban juga bisa nanti seperti itu. Ya. Nah lalu di hadis yang lain juga dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Nah, ini diriwayatkan dari hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Bahkan di hadis ini lebih ini lagi ya, bahwasanya kalau orang yang mampu tapi tidak mengerjakan sesuai dengan kemampuannya tadi, ya itu dia intinya jangankan istilahnya sholatnya, ya mendekati tempat sholat saja sudah tidak boleh, dalam artian tidak akan diterima segala amal ibadahnya, mungkin seperti itu. Tapi di sini ya balik lagi kepada kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Nah, lalu di hadis yang lain juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Nah, ini hadis riwayat Muslim nomor 2322. Nah, dari hadis ini berarti kita bisa ambil kesimpulan, jika kita ingin membeli hewan kurban yang besar, bisa istilahnya berkongsi ya, atau berserikat atau bersama-sama ya, dengan istilahnya orang-orang yang lain ya. Jadi 1 ekor sapi ataupun unta itu bisa untuk 7 orang. Nah, kalau secara matematika ya, kalau 7 orang mengumpulkan uang untuk 1 ekor, contoh logika yang selama ini saya kerjakan ya, seumpamanya 1 orang 3 juta, kalau 7 orang 21 juta, beli 1 ekor sapi seharga 21 juta, dengan 7 ekor kambing seharga 3 jutaan, kalau kita lihat dari sudut ya, sudut istilahnya manfaat ya, lebih besar mana kira-kira kambing dengan 7 ekor kambing dengan 1 ekor sapi. Dan ini saya buktikan sendiri. Ternyata kambing yang harga 3 juta 7 ekor dengan sapi yang harga 21 juta 1 ekor ya, itu kalau dilihat dari daging ya, itu lebih banyak sapi. Jadi kita bisa memberi lebih banyak daripada 7 ekor kambing ya. Dagingnya cuman ya, ini pengalaman ya. 1 kambing itu dagingnya ada yang daging mulusnya doang ya, nggak sama kulit, nggak sama kotorannya, nggak sama, mungkin kalau ditimbang hidup ya, contoh ya, eh, sapi harga 21 juta itu ukuran sekitar bobot 250 kilo ke atas, sampai 250 sampai 300 kilo, itu kisaran harga 21 juta ya, itu bobot hidup. Nah, kalau kambing harga 3 juta itu ukuran kisaran bobotnya 25 atau 30 kilo ya, 25 sampai 30 kilo ya. Nah, itu kalau ditimbang hidup. Tapi begitu sudah dipotong, kotorannya dibuang, kulitnya diambil, tulang-tulang dagingnya dipisahkan, ternyata 1 ekor kambing itu dagingnya kemarin setelah ditimbang ya, itu cuma mencapai 7 ya, kalau nggak salah 7 kilo apa 8 kilo ya, 1 ekor kambing yang harga 3 juta itu. Nah, sekarang kalau 8 kilo dikali 7 baru berapa? Gitu kan? Baru sekitar 50 kiloan gitu. Nah, sementara 1 ekor sapi dengan harga 21 juta itu dagingnya setelah dipisahkan itu mencapai angka di atas 60 kilo ke atas. Ya. Kadang nyampe 70 kilo, kadang 80 kilo. Ya, tergantung yang nyisipnya juga gitu kan. Yang misahin daging dengan, kadang kan di tulangnya masih banyak juga yang nempel-nempel dagingnya gitu. Nah, kalau yang nyisipnya ini mah daging yang di tulangnya tidak terlalu banyak gitu. Tapi kadang kita juga berpikir jangan sampai nanti tulangnya cuma benar-benar tulang, tapi harus ada daging juga supaya pas di sop itu ada yang dimakan seperti itu. Nah, jadi itu menurut pertimbangan-pertimbangan. Makanya di sini dari hadis-hadis ini kita bisa ambil pelajaran ya. Jadi bisa istilahnya kita karena banyak juga berkeyakinan bahwa yang namanya menyembelih hewan kurban itu membeli nyawa waktu itu. Kalau saya kurang setuju ya.
Jadi jangan sampai kita salah paham, karena ada hadis yang lain juga yang mengatakan bahwa kalau kita menyembelih hewan kurban nanti kuku-kukunya, bulu-bulunya itu semua akan menjadi pahala, betul ya. Tapi jangan sampai yang akhirnya kita berpikiran kita berkurban itu untuk membeli rohnya. Ya, karena apa? Ya karena kita berkurban bukan membeli roh, tapi memberi kebaikan manfaat kepada orang lain. Seperti itu ya. Nah, makanya dari hadis itu kita bisa ambil pelajaran. Silakan kita berkurban ya yang besar, agar bisa berkurban yang besar, bisa berkongsi bertujuh, atau semuanya mau satu seperti sunnah Nabi ya. Nah, di dalam hadis yang lain dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anhu menginformasikan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mendatangkan satu ekor domba kibas yang bertanduk ya. Kemudian domba itu didatangkan kepadanya untuk melaksanakan kurban. Seperti itu. Nah, beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambilkan untukku sebuah pisau ya atau golok." Selanjutnya, Nabi memerintahkan kepada Aisyah, "Asahlah golok itu pada batu asah." Aisyah kemudian melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian Nabi mengambil golok itu dan mengambil domba kibas, kemudian membaringkannya dan menyembelihnya sambil berdoa dengan nama Allah, wahai Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan keluarga umat Muhammad. Beliau berkurban dengan domba itu. Hadis riwayat dari Muslim nomor 1967. Nah, dari hadis ini akhirnya timbul pendapat ya, kita boleh berkurban satu ekor kambing untuk satu keluarga. Ya, Nabi juga waktu itu berkurban satu ekor kambing atas nama keluarga, satu ekor lagi atas nama umatnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana? Ya, mau satu ekor kambing, ya, atau mau satu ekor sapi, ya, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Ya, jadi tidak hanya berpaku kepada satu hadis, tidak hanya berpaku kepada satu pendapat. Ya, kalau kita rangkaikan dari hadis-hadis yang barusan kita dengarkan, yang barusan kita bacakan, bahwasanya sesuai dengan hadis tadi, ya, Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita. Ya, bagi yang kemampuannya satu kambing untuk satu keluarga, silahkan. Bagi yang sanggup untuk berfungsi membeli hewan sembelihan yang besar, monggo. Ya, bagi yang seumpamanya satu keluarga membeli satu sembelihan yang besar, sama satu keluarga membeli satu ekor sapi atas nama keluarga, silakan. Jadi intinya di sini kita ambil dari contoh-contoh yang baik dari Rasulullah tersebut. Ya, intinya jangan sampai yang akhirnya berargumen, ya, akhirnya berpendapat, wah kita ikutin sunnah Nabi aja. Akhirnya yang kaya, yang mampu membeli satu ekor sapi, akhirnya cuma membeli satu ekor kambing. Kasihan. Kasihannya apa? Dia mampu bisa memberi lebih banyak orang lain. Tapi kalau dianya berkorban cuma satu ekor kambing karena ada hadis tadi, kebagiannya cuma sedikit. Kenapa? Kan yang kita beli rohnya. Jangan berpikir kita beli roh. Karena roh itu bukan untuk diperjualbelikan. Justru Allah memerintahkan kurban itu ada dasarnya. Ada latar belakangnya. Apa yang menjadi latar belakang? Allah memerintahkan kepada kita untuk berkurban. Ya, kita buka surat 108. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, inna a'toinakal kausar. Jadi Allah telah memberikan kepada kita apa? Nikmat yang banyak. Ya. Nah, jadi yang mendasari manusia itu berkurban atas perintah Allah karena apa? Karena dia telah diberikan oleh Allah apa? Nikmat yang banyak. Ya. Lalu ayat 2-nya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, jadi fasolili robikawan har. Jadi setelah dikasih nikmat yang banyak, Allah perintahkan kepada manusia itu untuk ngapain? Mendirikan sholat dan berkorban.
Nah, jadi yang mendasari manusia kurban itu bukan karena ingin membeli roh binatangnya itu, bukan. Ya, tapi karena apa? Karena tadi Allah telah kasih manusia itu apa? Nikmat yang banyak. Jadi kalau ada orang yang udah dikasih nikmatnya banyak oleh Allah secara finansial dan dia setiap tahun hanya berkorban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, padahal dia mampu, ya, setiap ahlul bait dalam artian setiap orangnya di rumah tersebut, ya, mampu 1 ekor sapi semuanya, tapi dia membelinya 1 ekor kambing atas nama keluarga, ya berarti dia selama ini apa? Termasuk orang yang mensyukuri nikmat atau yang bagaimana? Nah, di sini kan perlu istilahnya kita memahami lebih dalam lagi. Jadi jangan sampai Allah udah kasih nikmat yang banyak, ya, tapi kita mengeluarkan nikmat di jalan Allahnya atau berkorbannya karena tadi ada yang berpendapat seperti yang tadi dibacakan hadisnya, cukup 1 ekor kambing aja untuk 1 keluarga, ya monggo silahkan, ya. Tapi sesuai enggak dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu? Hanya pada diri sendiri seperti itu. Ya, nah makanya disinilah Allah kasih tahu kepada kita yang melatar belakangi manusia itu berkurban, yaitu apa? Karena Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, ya. Maka Allah memerintahkan agar kita mendirikan sholat karena Tuhanmu dan juga berkorban. Ya, lalu ayat 3-nya. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, jadi insya Allah kalau kita melaksanakan perintah Allah tadi, setelah kita dikasih nikmat yang banyak, lalu kita mendirikan sholat dan berkurban sesuai kesanggupan dan kemampuannya, insya Allah kita akan dijauhkan dari orang-orang yang selama ini selalu benci kepada kita. Ya, dengan sendirinya kita akan dijauhkan atau terputus ya dengan orang-orang tersebut. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi diri kita, ya, dari hadis yang tadi dibacakan dengan Al-Quran yang kita baca, ini sangat sinkron sekali. Jadi intinya yang melatar belakangi kita berkurban, ya, karena Allah telah memberikan kepada kita apa? Nikmat yang banyak. Ya. Nah, lalu yang dari nikmat tersebut, ya, Allah minta agar kita selalu mendirikan sholat dan juga Allah minta agar kita berkorban. Jadi intinya berkorban di sini sebagai wujud, ya, wujud dari apa? Dari keinginan kita untuk mendekat kepada Allah. Ya, karena tadi ya di awal sudah disampaikan kata kurban tersebut, ya, yang artinya tadi apa? Mendekat. Nah, makanya setelah dikasih nikmat yang banyak oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah 2. Sholat dan berkorban. Nah, sholat itu sendiri apa? Sholat itu apa, Bu? Surat 20 ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi di saat kita sholat berarti kita sudah ingat apa, Bu? Allah. Berarti pada saat kita dikasih nikmat yang banyak, Allah kepada kita, ya, agar kita mendirikan sholat. Maksudnya apa? Agar kita selalu ingat kepada Allah. Gitu kan? Dan berkurban. Maksudnya apa? Agar kita selalu dekat sama Allah. Jadi cukup nggak kalau semuanya kita udah dikasih nikmat yang banyak, ingat doang kepada Allah? Nggak cukup. Ya, tapi kita harus berusaha untuk apa? Berkurban tadi. Maksudnya apa? Agar kita dekat sama Allah. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kita selama ini ya sudah dikasih nikmat yang banyak, tapi kita hanya selama ini hanya ingat doang sama yang ngasih. Ya. Saya contoh nih ya. Saya dikasih sesuatu sama Bu Ira. Ya. Nah, begitu saya dikasih sesuatu sama Bu Ira, senang nggak, Bu? Wah, senang banget saya. Nah, begitu sesuatu yang dikasih tadi, saya lihat, saya pasti ingat siapa? Ingat Bu Ira dong. Oh iya ya, ini dari Bu Ira. Jadi saya ingat sama Bu Ira, ingat sama yang ngasih, ingat. Gitu kan? Nah, pertanyaannya, apakah dengan saya selalu mengingat-ingat barang yang dikasih sama Bu Ira tadi,
Kira-kira Bu Iranya seneng nggak? Cuma diingat-ingat doang. Ya nggak seneng lah. Ya. Tapi kalau saya berusaha nih mendekat dengan Bu Ira, dekat sama Bu Ira, ya. Lalu saya istilahnya mengerjakan apa yang disukai, yang disenangi oleh Bu Ira. Kira-kira ya, yang dikasih Bu Ira akan lebih dari yang pernah ngasih ke saya atau justru dikurangi? Pasti dikasih lagi yang lebih dari itu, gitu nggak? Kenapa? Karena ada kedekatan. Gitu kan? Nah, kalau seumpamanya saya udah dikasih sama Bu Ira, tidak berusaha dekat dengan Bu Ira, akhirnya apa? Lama-lama saya dilupain sama Bu Ira. Lah, ini orang udah dikasih tidak tahu terima kasih, gitu kan? Nah, jadikan pelajaran buat kita. Bahwasanya begitu kita sudah dikasih nikmat yang banyak, kita harus ingat sama yang ngasih. Siapa yang ngasihnya? Allah. Ya, nah makanya di surat 2 ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 192. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu menginginkan mengingkari nikmat. Nah itu kan. Jadi kata Allahnya apa? Fadkuruni adkurkum waskuruli walatakkurun. Jadi setelah dikasih nikmat yang banyak, tadi kan Allah menyuruh kita ngapain? Sholat. Sholat sebagai sarana kita ingat kepada Allah. Lalu Allah pun menyuruh kita supaya apa? Dekat. Gitu kan? Jadi nggak cukup kita udah dikasih nikmatnya yang banyak oleh Allah, hanya ingat doang sama Allah. Tapi kita berusaha supaya dekat sama Allah. Nah makanya di sini Allah kasih tahu kepada kita, ingatlah kamu kepadaku. Ya, jadi kita suruh ngapain? Ingat kepada Allah. Tadi dikasih ritualnya apa? Sholat. Jadi setelah kita dikasih nikmat yang banyak, makanya dirikanlah sholat. Supaya apa? Kita selalu ingat Allah. Nah, kalau kita sudah ingat Allah, niscaya, ya, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Jadi Allah juga akan ingat nggak sama kita? Iya. Ya. Jadi kalau kita sudah dikasih nikmat lalu kita mendirikan sholat, Allah akan ingat kepada kita. Kalau ya di sini ada waskuru, ada huruf wau, ya, ini yang disebut wau atop, artinya apa? Bersambung. Ya, nyambung. Jadi nggak cukup hanya ingat doang, tapi harus dibarengi dengan kalimat dan. Nah, dan ini adalah kata sambung. Ya, kata sambungnya ngapain? Setelah ingat Allah, bersyukurlah kepadaku. Yes, ya. Jadi waskuru, ya. Jadi suruh bersyukur, ya. Makanya fadkuru adkurkum ada wau, ya. Nah, waskuru wala takfurun. Jadi setelah kita dikasih nikmat yang banyak, ingat kepada Allah, dirikan sholat. Nah, setelah sholat, ya, kita sudah ngapain? Bersyukur. Nah, bersyukur di sini sebagai sarana kita untuk ngapain? Dekat sama Allah. Makanya kata Allah, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi kalau sudah dikasih nikmat yang banyak, lalu kita tidak jalankan sesuai dengan yang dikasihkannya oleh Allah kepada kita, berarti kita termasuk orang yang mengingkari nikmat. Ya, apa balasannya? Nah, makanya Allah kasih tahu kepada kita surat 14 ayat 7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, itu. Wa itta'addana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabila syadid. Ya. Jadi ini kita harus pahami ini. Ya, ingatlah, ya, tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat tersebut kepadamu. Dan sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi ingat nih, ya, jika kita diberikan kemampuan, kelapangan, kesanggupan,
ya dalam berkurban, silahkan kerjakan. Ya, berikan yang terbaik, cari yang besar. Ya, makanya di hadis tadi besar-besarkanlah kurban kamu. Ya, karena itu akan datang kepadamu nanti sebagai kendaraan dalam melintasi sirat, ya, atau ya selama ini kita pahamnya ada apa, jembatan Siratal Mustaqim lah gitu. Cuman pertanyaannya, mau nggak ibu nanti nyebrangin jembatan Siratal Mustaqim naik sapi atau naik domba? Kalau saya emang nggak mau, Bu lah. Kenapa? Bau, ya. Tapi mendingan naik Mercy, naik Alfa, ya. Jadi kendaraan di sini bukan berarti nanti sapi atau dombanya yang jadi kendaraan, Bu. Ya, kendaraan di sini berarti fasilitas yang akan kita dapat itu lebih nyaman, lebih baik, gitu. Ya, bukan berarti nanti nyebrangnya kita naik sapi, bukan berarti nyebrangnya nanti kita naik embe. Kebayang nggak tuh, Bu? Sekarang sapi 7 orang dipakai nyebrang berame-rame, sempit. Ya, nanti ada yang jatuh atau ya. Nah, maksudnya di sini bukan berarti kita naik sapi atau naik domba, tapi itu sebagai fasilitas kendaraan kita kelak dalam menyeberangi sirat. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi harapan kita ke depan, ya, agar kita kelak menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim mendapatkan fasilitas yang paling baik. Intinya seperti itu. Jadi besar-besarkan kurbanmu tadi bukan berarti nanti kita naik kendaraannya naik sapi atau itu ya, tapi itu sebagai fasilitas. Nah, jadi kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, kalau mengingkari nikmat Allah, ya mohon maaf ya, siap-siap aja. Suatu saat kita akan diberikan, ya, dalam artian di sini ya namanya adab itu ya sesuatu yang sangat pedih. Maksudnya Pak, kita akan merasakan lah baik itu kehilangan atau apa, karena Pak ya tadi itu tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini seperti itu, ya. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi, ya, Allah memerintahkan kepada kita berkurban. Ya, jadi berkurban itu bukan membeli roh, bukan membeli bulu, bukan membeli tanduk, bukan membeli kambing atau sapinya saja. Tapi yang perlu diingat bahwa yang melatar belakang kita kurban tersebut dengan membeli kambing, dengan membeli sapi, itu sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena kita telah diberikan nikmat yang banyak. Seperti itu. Ya. Jadi rasa syukur kita diwujudkan dengan ritual, ya, sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam agama kita. Seperti itu. Nah, lalu di agama kita kenapa ada ritual kurban itu menyembelih binatang ternak? Kalau emang seperti itu kan bisa aja kita dengan bersedekah aja, Pak. Betul. Tapi inilah yang menjadi dasar keyakinan umat Islam. Kenapa di saat Idul Adha harus menyembelih binatang ternak? Karena kita lihat sejarah, ya. Jadi kita tetap tidak melupakan sejarah. Ya, hebatnya ajaran di agama kita tidak melupakan sejarah. Jadi sejarah tidak diganti dengan yang kita, tapi kita harus jaga dan lestarikan, kita rawat baik-baik, ya, sejarahnya. Nah, sejarah kurban itu tak lepas dari peristiwa pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Salah satu contoh. Pertama kali manusia berkurban, ya, apakah di zaman Nabi Muhammad? Tidak. Apakah di zaman Isa? Tidak. Apakah di zaman Ibrahim? Tidak. Tapi Allah telah mensyariatkan ritual kurban itu dari semenjak zamannya Nabi. Ya, makanya kita nggak boleh melupakan sejarah. Ya, makanya hebatnya Nabi Muhammad, ya, melaksanakan ritual kurban dengan penyembelihan hewan ternak, ya, karena apa? Itu perintah Allah untuk menjaga dan melestarikan budaya atau menjaga melestarikan ajaran yang telah Allah sampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Khususnya perintah kurban yang pertama kali Allah sampaikan dan itu terdokumentasi di dalam Al-Qur'an. Sehingga Nabi Muhammad mencontoh, gitu, ya. Nah, makanya di sini sejarah kurban tak lepas dari peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, contohnya ya yang dikerjakan oleh kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Ya, kita lihat surat 5 ayat surat 50 surat 5 ayat 27. 5 Maidah ayat 27. Surat
Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di surat Al-Maidah ayat 27 ya, Allah menceritakan kepada Rasul yang mulia Muhammad SAW. Ini terdokumentasi, sekarang kita pun ya bisa membacanya, bisa mendengarnya, dan mudah-mudahan kita juga bisa memahaminya. Bahwa dulu dikisahkan oleh kedua putra Adam, Habil dan Qabil, ya, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Nah, jadi di zaman Nabi Adam ada nggak perintah kurban? Ada, gitu ya. Jadi perintah kurban itu tidak hanya diperintahkan di zaman Nabi Muhammad, tidak, tapi sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad pun melestarikan ajaran ini, gitu. Nah, lalu di sini yang kita ambil pelajarannya, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Jadi dari kedua putra Adam ini kita ambil pelajaran. Yang diterima kurbannya siapa? Ternyata Habil. Ya. Yang tidak diterima Qabil. Pertanyaannya kenapa Habil diterima, Qabil tidak? Ya. Lalu ia berkata, Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, dari cerita ini ya, Imam Al-Qurtubi yang wafat tahun 1272 Masehi dalam kitab Jami'il ya, Jami' li Ahkamil Quran ya, juz ke-7 halaman 409 menjelaskan ya bahwa setiap Siti Hawa melahirkan, maka yang keluar adalah dua bayi. Maksudnya berarti dulu Adam dan Hawa ya, pada saat Siti Hawa melahirkan itu selalu anaknya kembar. Dan kembarnya itu satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Nah, jadi setiap lahir kembar laki-laki dan perempuan. Nah, kedua bayi itu bisa kita sebut sebagai saudara satu kandungan. Nah, contohnya Habil lahir bersama saudari satu kandungannya yang bernama Iklimah. Ya, konon Iklimah itu terlahir sebagai wanita yang cantik. Ya. Nah, jadi saudara kembarnya Qabil, ya itu namanya Iklimah, dan Iklimah itu sebagai wanita yang cantik. Sementara Habil lahir dengan saudari kandungnya yang bernama Labuda. Nah, sementara Paras Labuda tidak secantik Iklimah, ya. Nah, jadi yang cantik Iklimah apa Labuda? Nah, dua-duanya cantik, cuman ya Labuda tidak secantik Iklimah. Sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu, ya, maka Qabil harus menikah dengan Labuda. Ya, maksudnya apa? Jadi jangan menikahi saudara kembarnya, gitu. Ya. Nah, sementara Habil menikah dengan Iklimah. Nah, aturannya tidak boleh menikah saudara satu kandungan dalam artian yang kembar tadi ya. Nah, melihat ketentuan demikian, Qabil tidak terima. Nah, jadi si Qabil ini merasa rugi gua, gitu kan? Harus nikahi si Labuda, sementara Labuda tidak secantik Iklimah, gitu. Nah, jadi di sini si Qabil akhirnya bilang, saya lebih berhak untuk menikahi Iklimah, dan Habil pun lebih berhak untuk menikahi saudara perempuan sekandungnya. Ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalan kamu saja, sambil si Qabil tadi nunjuk-nunjuk ke bapaknya, ke Nabi Adam, gitu. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Singkat cerita ya, si Qabil tadi emosi, gitu kan? Nah, karena dia harus menikahi Labuda, sementara Habil harus menikahi Iklimah. Nah, karena Adam saat itu sebagai seorang bapak, seorang ayah dan manusia pertama, ya. Jadi Nabi Adam memerintahkan kepada kedua putranya tersebut, Habil dan Qabil, untuk berkurban. Biar nanti Allah yang menentukan siapa yang berhak menikahi si Iklimah tadi, ya. Nah, lalu di situ ya Adam mendapat perintah dari Allah agar supaya
supaya kedua putranya itu mempersembahkan kurban. Maka barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, ialah yang berhak untuk menikahi Ikrimah. Nah, lalu dalam Mafatih Al-Ghaib ya, Syekh Fakhruddin Al-Razi ya, yang wafat tahun 1210 Masehi, menjelaskan jika kurban mereka diterima, maka persembahan kurbannya akan disambar oleh api yang turun dari langit, sebagaimana pendapat mayoritas ahli tafsir. Nah, jadi persembahan yang diterima oleh Allah itu dia akan disambar oleh petir ya, oleh api. Ya, menurut Al-Mafatih Al-Ghaib. Ya. Nah, singkat cerita, Qabil yang berprofesi sebagai petani mempersembahkan kurbannya berupa hasil bumi miliknya. Nah, jadi Qabil itu menurut ceritanya itu sebagai petani, ya, lalu dia mempersembahkan kurban dari hasil kebun miliknya tersebut. Hanya saja hasil bumi yang dikeluarkannya begitu buruk. Nah, jadi dia memberikan yang bukan yang paling baik untuk kurban tadi, tapi dia diberikan yang buruk. Nah, sementara Habil yang berprofesi sebagai peternak, ia mempersembahkan kurbannya dengan seekor kambing pilihan yang terbaik. Nah, jadi Habil dan Qabil ya berbeda dalam mempersembahkan kurbannya. Nah, kalau si Qabil karena dia seorang petani, dia mempersembahkan hasil panennya, tapi sayang dia yang dipersembahkan bukan yang terbaik. Nah, sementara si Habil dia sebagai istilahnya di situ peternak ya, pengembala, akhirnya dia memberikan seekor ternaknya yang paling baik ya, yang paling besar untuk dikorbankan. Nah, lalu di situ Habil yang tampak ikhlas berkurban dengan ternak pilihan terbaiknya ya, sementara Qabil yang dengan hasil tanaman ya atau hasil panennya memberikan yang buruk. Berarti ini mengindikasikan bahwa Qabil bukan seorang yang bertakwa. Ya, sementara Habil termasuk orang yang bertakwa. Kenapa? Karena keikhlasannya memberikan yang terbaik. Jadi ukuran kurban yang diterima oleh Allah kan tadi apa? Menurut ayat ini, sesungguhnya Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ukurannya apa? Korban orang takwa tadi. Satu, ikhlas. Kedua, sesuai dengan kemampuannya. Dan ketiga, memberikan yang terbaik. Itu salah satu ciri dari orang yang bertakwa dalam berkurban. Seperti itu. Nah, sementara si Qabil tadi, dia sudah terpaksa, ya, kurbannya. Lalu memberikan juga dari yang tidak baik. Ya, jadi dia istilahnya tidak sesuai dengan kesanggupan kemampuan, padahal dia sanggup mampu memberikan yang baik, tapi dia nggak keluarkan sesuai kesanggupan kemampuannya, bahkan dia memberikan yang kurang baik lah dalam artian yang seadanya. Gitu. Ya. Nah, yang akhirnya menyadari hal ini, Qabil pun tidak terima. Kenapa? Karena kurbannya tidak diterima oleh Allah, gitu kan? Lalu dia merasa iri dengan Habil dan dengan emosi, Qabil pun mengambil batu besar dan memukulkannya kepada kepalanya Habil sampai akhirnya Habil meninggal. Ya. Nah, itu salah satu contoh ya atau yang mendasari ya kenapa sekarang kita berkurban pakai binatang ternak. Ya, karena kita menjaga, merawat dan melestarikan ajaran Allah yang pernah disampaikan dari zamannya Nabi Adam. Seperti itu. Nah, jadi tidak hanya di zaman Nabi Adam saja menyembelih hewan ternak. Dan dikisahkan lagi di surat 37 ayat 100. Sampai dengan 37 ayat 100 ya. Sampai dengan 110. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lanjut. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya, atas pelipisnya nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu. Ya. Jadi tidak hanya zaman Nabi Adam yang menjadi yang melatar belakangi atau yang mendasari sejarah kurban. Nah, di zaman Nabi Ibrahim, ya, Allah ceritakan juga ke Nabi Muhammad. Ya, sehingga ada dokumentasinya di mana di Al-Qur'an. Ya. Nah, saat itu Nabi Ibrahim, ya, pernah memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Konon ceritanya, ya, Nabi Ibrahim memiliki istri yang bernama Siti Syarah. Ya. Nah, dari Siti Syarah setelah berpuluh-puluh tahun, konon ceritanya sampai usia Nabi Ibrahim kurang lebih 90 tahun ya. Kalau dengar ceritanya. Jadi sampai usia 90 tahun Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Ya, yang akhirnya dia berdoa sama Allah. Dan Ibrahim itu seorang bangsawan, seorang yang kaya raya, bukan seorang yang miskin. Ya, Ibrahim itu orang kaya di zamannya itu. Ya. Nah, cuman dia tidak dianugerahi anak saat sampai usia 90 tahun. Akhirnya dia berdoa sama Allah. Anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Ya. Nah, lalu Allah memberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang amat soleh. Nah, di sini ada cerita lain. Di saat Nabi Ibrahim dengan Siti Syarah, ya, berumah tangga, tidak dikaruniai anak, akhirnya Nabi Ibrahim berdoa minta anak, ya. Konon ceritanya datanglah petunjuk Allah kepada Siti Syarah. Ya, yang harus mencarikan istri buat Ibrahim. Nah, yang akhirnya saat itu, ya, ada seorang budak yang bernama Siti Hajar. Konon ceritanya Siti Hajar ini budaknya, istilahnya pelayan di keluarganya Ibrahim. Karena Siti Hajar itu seorang budak yang sangat penurut, yang baik, ya pokoknya hebatlah akhlaknya. Dipilihlah oleh Siti Syarah untuk dijadikan istri buat Ibrahim. Nah, mungkin saat itu Siti Syarah sadar bahwa dia tidak bisa memberikan keturunan kepada Ibrahim. Akhirnya datanglah perintah Allah kepada Siti Syarah untuk mencarikan istri buat Ibrahim. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, kalau sekarang cerita itu menimpa kepada salah seorang di antara ibu-ibu sekarang, ada nggak yang mau cariin istri buat suaminya, gitu kan? Mungkin enggak, ya. Tapi ini ini karena perintah Allah dan dengan alasan-alasan yang benar, gitu. Nah, akhirnya menikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar. Nah, akhirnya diberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang amat sabar. Nah, akhirnya mulailah Siti Hajar mengandung. Ya, Siti Hajar mulai mengandung. Nah, karena dia merasa sebagai istri atau bagian dari keluarga Ibrahim, ya biasalah kalau manusia, kalau sudah diangkat derajatnya sedikit aja oleh Allah udah banyak tingkah, kan kasar ngomongnya begitu. Nah, akhirnya di sini Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk memulakan
Hajar berasal ya, karena Siti Hajar itu berasal dari Jazirah Arab. Nah, sehingga dipulangkanlah Siti Hajar itu ke negerinya di Arab sana, gitu kan? Nah, lalu di sini setelah dapat kabar gembira dengan adanya akan lahirnya seorang anak, tapi karena Ibrahim juga dapat perintah dari Allah untuk memisahkan Siti Hajar dengan Siti Sarah, ya menurut cerita seperti itu, artinya Siti Hajar dipulangkan ke Jazirah Arab, ya, dan pada saat ya akhirnya cerita berikutnya kalau di sini kan ada cerita bahwa Siti Hajar melahirkan di gurun yang sekarang terkenal dengan Safa dan Marwah. Ya, jadi di antara Safa dan Marwah disitulah Siti Hajar melahirkan seorang anak yang amat soleh, ya, yang diberi nama Ismail. Gitu. Nah, mendengar kelahiran putranya tersebut, senang nggak Ibrahim? Senang dong, gitu kan? Wah, akhirnya dia senang memiliki seorang anak yang soleh. Nah, lalu di ayat ini disampaikan, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha dengan bapaknya, berarti anak tersebut kalau sudah bisa berusaha bersama bapaknya, kira-kira masih bayi atau balita? Yang jelas sudah bukan bayi lagi, bukan balita lagi, melainkan sudah akhlul balik, kalau sudah bisa berusaha, ya. Apalagi dia bisa berusaha atau sudah pada umur sanggup berusaha bersama bapaknya, berarti dia sudah ahlul balik. Yang mungkin usianya bisa kisaran 12, 15, bahkan 17, intinya sudah ahlul balik. Nah, jadi tatkala anak itu sudah pada umur sanggup berusaha bersama bapaknya, akhirnya datang perintah Allah, ya, kepada Nabi Ibrahim bahwa Ibrahim harus menyembelih anak. Kebayang, Bu, ya, sudah dipisahkan, ya, dari keluarganya. Begitu sudah anaknya sudah besar, Ibrahim datang, kucuk-kucuk bilang ke anaknya bahwa dia disuruh menyembelih anaknya oleh Allah. Kira-kira kalau ibu nih, ya, ditinggal sama suaminya, lalu ibu melahirkan, punya anak, ya, seneng kan suami istri ini. Lalu suaminya jarang pulang, gitu kan? Sekalinya pulang, datang ngobrol nih sama anaknya, sama ibu. Anak lu gua mau sembelih ya, ini perintah Allah. Kira-kira ibu rela nggak? Nggak mungkin, ya. Mungkin ibu bilang, lu gila ya, katanya. Suami gila ya, anak sendiri mau disembelih. Tapi ini enggak, ya. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nah, berarti Nabi Ibrahim saat itu ngapain? Diskusi, musyawarah dengan Siti Hajar dan putranya Ismail. Nah, lalu Ismail bilang, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, jadi Nabi Ismail dan Siti Hajar itu salah satu contoh suri tauladan orang-orang yang sabar. Ya, kita bisa lihat dari cerita tadi, dia sudah dikucilkan dari keluarga Ibrahim, dijauhkan dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan bapaknya, kan gitu. Tapi dia sabar, datang-datang bapaknya mau menyembelih, dia terima. Kenapa? Dia tahu itu perintah Allah. Ya. Nah, akhirnya disitulah terjadi komunikasi, terjadi istilahnya musyawarah. Ya. Nah, yang akhirnya di ayat 103, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis perutnya, nyatalah kesabaran keduanya. Nah, berarti di sini kita ambil pelajaran. Berarti Ibrahim seorang yang sabar, Ismail seorang yang sabar, Siti Sarah seorang yang sabar, Siti Hajar seorang yang sabar. Jadi keluarga kalau sudah dibarengi dengan kesabaran, maka Allah akan berikan jalan keluar yang paling baik. Ya, makanya di sini apa jalan keluarnya? Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi Ibrahim itu seorang yang selalu berbuat baik. Siti Sarah sama selalu berbuat baik. Siti Hajar sama selalu berbuat baik. Ditambah anaknya pun Ismail selalu berbuat baik. Hanya disinilah nampak, ya, perbuatan-perbuatan tersebutlah yang akan memberikan pertolongan kepada keluarga tersebut.
Nah, maka Allah bilang, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Nah, jadi perintah Allah menyembelih anaknya itu sebagai apa? Ujian. Ya, sebenarnya dia sabar enggak? Gitu kan? Nah, kalau dia sabar bahwa kehidupan ini penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluarnya. Di ayat 107-nya, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Makanya Allah bilang ke Ibrahim, sebenarnya yang harus disembelih itu kecintaan kamu kepada anakmu dengan menyembelih binatang ternak. Nah, makanya disinilah ada sembelihan yang besar yang disebut dengan kambing gibas atau domba gibas, yang artinya domba yang berbulu tebal, ya, yang besar, ya, yang disembelih ya sebagai pengganti untuk menebus anak tadi, gitu. Nah, makanya disinilah nyatalah dari keduanya, ya, terutama untuk Nabi Ibrahim, pujian yang baik di kalangan orang-orang yang kemudian. Makanya sampai sekarang dalam sholat kita pun, kita di tahiyat baik awal ataupun akhir kita selalu menyebut, ya. Nah, biasanya kan pada tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillahi ta'ala gitu kan. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Jadi kita sebut, ya. Nah, makanya di sini, ya, Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang baik, makanya dikasih pujian dalam sholat kita selalu kita sebutkan nama Ibrahim juga, gitu. Dan kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi intinya kita ambil pelajaran dari sejarah. Kenapa di Islam selalu, ya, setiap berkurban harus menyembelih hewan ternak, baik itu kambing gibas, ya, ataupun sapi ataupun unta. Intinya di sini kita melestarikan ajaran-ajaran Allah yang pernah Allah ajarkan kepada para nabi sebelumnya. Salah satunya di zamannya Nabi Adam ada perintah kurban, dan yang diterima adalah dari Habil yang mempersembahkan binatang ternaknya yang terbaik. Lalu di zamannya Ibrahim pun Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, karena Ibrahim merupakan orang yang selalu berbuat baik dan bersabar. Akhirnya Allah ganti, ya, perintah penyembelihan anaknya tersebut dengan menyembelih binatang ternak yang paling baik saat itu. Nah, jadi intinya, ya, kita tidak melupakan sejarah. Jadi pada saat kita mau setiap tahun bersyukur kepada Allah, ya, di bulan Dzulhijjah untuk menyembelih hewan ternak, ya, sesuai dengan hadis dan perintah Allah tersebut, silakan, ya, pilihlah yang terbaik, ya, belilah hewan yang baik yang menurut kita itu layak untuk dikurbankan. Nah, jadi dari kisah tersebut kita bisa ambil pelajaran bahwa berkurban harus dibarengi dengan ketakwaan. Nah, karena yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan ruhnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya, ya. Nah, makanya kita di sini, ya, diharapkan di saat kita berkurban, ya, kita harus ingat tujuan kita berkurban untuk apa? Apa mau membeli dagingnya, memberi rohnya, membeli darahnya, membeli bulunya, atau apa tujuan kita berkurban? Nah, makanya di sini berkurban adalah untuk, ya, memperoleh ridhonya Allah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya. Jadi kita berkorban itu sesuai dengan perintah Allah. Kita buka surat 2 ayat 207. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, jadi kita berkorban, mengorbankan diri kita, ya, baik itu secara raga, jiwa, harta, ya, itu sebagai tujuannya untuk apa? Mencari keridhaan Allah, ya, bukan membeli darahnya, bukan membeli istilahnya bulunya, bukan membeli tanduknya, bukan. Tapi untuk apa? Mencari keridhaan Allah. Nah, makanya diingatkan oleh Allah di surat 22 ayat
ya dari mulai 34. Nah, sampai dengan ayat 37. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, jadi orang yang tunduk patuh kepada Allah itu disebut apa? Orang yang bertakwa. Gitu kan? Jadi intinya di ayat 34-nya di surat Al-Hajj, Allah kasih tahu kepada kita bahwa tiap umat memiliki syariat penyembelihan kurban masing-masing. Jadi nggak sama ya syariatnya gitu kan? Atau tata caranya. Supaya mereka menyebut nama Allah walaupun berbeda syariat, beda tata cara, tapi mereka diperintahkan di saat menyembelih hewan ternaknya, sebutlah nama Allah. Karena dialah Allah yang telah memberikan rezeki ya atas hewan ternak tersebut kepada kita. Gitu. Lanjut ayat 35-nya. 37 ada juga. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Nah, jadi tadi kan di ayat 34 tadi di alinea terakhirnya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah atau orang yang bertakwa. Siapa? Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Orang-orang yang sabar ya terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sholat atau orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Lanjut ayat 36-nya. Telah kami jadikan. Belum tampil. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelinya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, jadi apabila telah roboh mati, makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela. Maksudnya Pak, jadi orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya, ya, tapi nggak semuanya. Nah, lalu beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada pada mereka yang tidak meminta dan yang meminta. Jadi intinya siapapun boleh makan daging kurban. Makanya kita bagi-bagi nih, ya. Satu kampung bisa kebagian semua, gitu kan? Nah, walaupun cuma saling sedikit gitu. Nah, sekarang kebayang Bu, kalau seumpamanya kurbannya kambing, ya, kebagiannya cuma segelintir orang aja. Kenapa? Karena nggak mungkin, ya, bisa kebagian banyak. Tapi ya bukan berarti saya ini ya, balik lagi kepada kita, ya, sanggupnya kambing ya kambing, sanggupnya sapi ya sapi gitu. Nah, jadi di sini siapapun boleh memakannya, ya, tapi kita juga pakai akal, kita prioritaskan, ya, dalam satu kampung seumpamanya nih jumlahnya banyak, tapi daging kurbannya tidak mencukupi untuk mengcover satu kampung, kita baru pilih tuh yang orang-orang yang dua paknya, gitu kan. Kalau mungkin kalau orang kaya mah udah sering makan daging lah, kata orang punya begitu. Jadi kita bisa pilah-pilah dalam hal ini, gitu kan. Nah, lanjut ayat 37-nya. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kami.
dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Nah, jadi yang kita beli dari hewan ternak itu bukan dagingnya, bukan darahnya, apalagi ruhnya. Ya, tapi kita tujuannya berkurban itu apa? Mendapat keridhaan Allah. Agar Allah ridho kepada kita, maka di saat berkurban barengi dengan ketakwaan. Ya, barengi dengan ketakwaan itu yang bagaimana? Kan tadi udah disampaikan. Apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Gitu kan? Dan orang-orang yang selalu sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Dan selalu mendirikan sholat. Dan selalu menafkahkan sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Nah, itulah ciri orang yang bertakwa. Nah, jadi kita kalau ingin kurban kita diterima oleh Allah, ya, satu, ya, niatnya tadi. Kita berkurban untuk apa? Gitu kan? Jangan sampai kita berkurban untuk membeli ruh dan nanti akan begini-begini. Jangan, ya. Tapi mari kita yakini bahwa kurban itu niatkan untuk mencari ridho Allah. Nah, kalau untuk mencari ridho Allah, maka barengi dengan apa? Ya, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Maksudnya apa? Barengi dengan kasih sayang. Jadi nama Allah yang selalu menggetarkan hati kita di saat kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kita tergetar untuk selalu berkasih sayang. Gitu. Ya, berkasih sayang itu bukan berarti lebay ya. Berkasih sayang itu berarti tergetar untuk selalu berbuat baik yang didasari kasih sayang. Gitu. Dan orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Kita harus sabar karena dalam kehidupan ini pasti ada pasang, ada surut, ada susah, ada senang. Di saat senang kita sabar, di saat susah pun kita sabar. Gitu. Ya, di saat pasang kita sabar, di saat surut pun kita sabar. Jadi intinya kita tetap mengedepankan kesabaran. Kadang ada orang yang nggak sabaran, begitu dikasih nikmat yang banyak, nggak sabaran, akhirnya habis nikmatnya sekaligus. Ya, rezekinya contohnya dikasih rezeki hari ini banyak, ya karena saking senengnya, wah hilang kesabaran, akhirnya apa? Timbul boros, beli ini beli itu, akhirnya habis, gitu kan? Nah, kita harus sabar dalam kebaikan juga harus sabar. Begitu juga ditimpa dengan kesusahan pun harus sabar. Begitu dikasih rezeki sedikit, ya kita terima dan tetap bersyukur. Di saat banyak bersyukur, di saat sedikit pun bersyukur dengan cara apa? Sabar. Dan juga selalu mendirikan sembahyang. Ya, tadi kan kita sudah bahas bahwa salat itu sebagai sarana kita mengingat Allah. Jadi di saat senang kita ingat kepada Sang Maha Pencipta dan Pemberi rezeki tersebut. Di saat susah pun kita pun tetap ingat kepada Sang Maha Pencipta dan Pemberi rezeki tersebut. Jadi kita tetap syukuri, ya, besar kecil, susah senang, kita tetap bersyukur. Dan juga kita tetap menafkahkan sebagian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kita, ya. Makanya disinilah kita berusaha untuk selalu menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Orang-orang yang selalu mohon ampun, menafkahkan harta lapang sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan selalu berbuat baik dengan selalu berbagi di saat susah maupun sempit, ya, di saat senang maupun sedih. Jadi jangan sampai kita yang akhirnya selama ini ingat kepada Allah tapi tidak berusaha untuk dekat dengan Allah. Ya, maka Allah di sini ingatkan kepada kita surat 5 ayat 35. 5 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah padanya pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, itu. Ya, makanya Allah ingatkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah harus ngapain? Cari jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Ya. Jadi jangan sampai kita selama ini hanya ingat Allah doang. Maksudnya Pak, jangan sampai kita selama ini secara ritual ingat Allah tadi kan sholatnya rajin banget, ya. Tapi di mata Allah kita tidak berusaha mencari jalan supaya dekat kepadanya, maka Allah akan sebut orang tersebut sebagai pendusta agama. Ya, nah makanya di sini agar kita tidak disebut pendusta agama,
berusahalah kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan cara satu, selalu mengingat Allah, sholat. Kedua, cari jalan supaya dekat sama Allah, kurban. Ya, secara syariat kita berkurban dengan penyembelihan hewan ternak setahun sekali. Ya, tapi hakikatnya mendekatkan diri kepada Allah, kurban itu tidak harus tunggu setahun sekali. Ya, makanya di sini kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Setelah ketemu jalannya, berjihadlah pada jalannya itu supaya kamu mendapat keberuntungan. Jihad, jahadu artinya sungguh-sungguh serius, continue. Ya, maksudnya apa? Tidak hanya setahun sekali bersungguh-sungguh kita dekat sama Allahnya. Tapi kita ingin dekat sama Allahnya kapan? Setahun sekali, sebulan sekali, atau setiap saat? Setiap saat. Setiap ya? saat. Setiap saat kita selalu beserta Allah. Setiap saat kita selalu ingat Allah. Setiap saat kita selalu dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Ya, di surat 9 ayat 99, inilah cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah. Di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkan kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Ya. Di antara orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah. Nah, ya berarti di sini yang harus tahu siapa? Kita. Kita harus tahu. Yang ngasih tahu Allah. Di mana? Di Al-Quran. Di surat berapa ayat berapa? Surat At-Taubah ayat 99. Sesungguhnya ya, nafkah atau infak, nafkah atau infak ya, itu artinya apa? Mengeluarkan. Nah, jadi sesungguhnya nafkah atau infak itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi jalan untuk selalu dekat dengan Allah itu caranya bagaimana? Selalu berinfak. Apa itu? Selalu ada yang kita keluarkan di jalan Allah. Maksudnya itu. Ya. Nah, jadi ada yang kita infakkan di jalan Allah. Nah, untuk ritual atau untuk secara syariat, ya, kurban, ya, penyembelihan hewan ternak itu setahun sekali. Ya. Sebagai bukti keimanan, keislaman kita, ya, melestarikan ajaran-ajaran Allah. Gitu. Nah, tapi kalau kita ingin selalu dekat sama Allahnya, ya, apakah ingin setahun sekali? Ya tidak. Makanya setiap saat, setiap waktu ada yang kita keluarkan di jalan Allah. Baik itu ilmu, tenaga, pikiran, harta. Ya. Jadi semuanya itu, setiap saat, setiap waktu ada yang kita keluarkan di jalan Allah. Ya. Jadi jangan sampai nanti salah paham. Ya. Wah, saya mau kurban terus tiap tahun. Ya, tapi tiap detiknya, tiap waktunya, tiap harinya, tiap minggunya nggak pernah ingat sama Allah. Ya. Nah, makanya kita dikasih ritual sholat. Sehari berapa waktu? 5 waktu. Berarti sehari kita berapa kali ingat Allah? Bu, sehari berapa kali kita ingat Allah? Setiap saat, Pak. Enggak, secara syariat. Sholat. Ya. Nah, kan kita sehari berapa waktu? Minimal 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kan gitu? Iya. Nah, berarti sehari kita diperintahkan untuk ingat Allah sebanyak 5 kali. 5 kali, iya. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Gitu kan? Iya. Nah, pertanyaannya, kalau kita sehari 5 kali ya untuk selalu ingat Allah, kira-kira kalau kita ingin dekat sama Allah, sehari berapa kali ya?
Setiap saat 5 kali minimal. Masa tiap hari ingat doang? Saya jujur tiap hari coba ini ya. Aduh, ya, tiap hari saya selalu ingat aja sama Bunda Rini. Nah, pertanyaannya kira-kira tiap hari Bunda Rini ingat nggak sama saya? Iya dong. Nggak juga. Ya, nggak mungkin lah tiap hari saya tiap hari ingat sama Bunda Rini, tapi belum tentu Bunda Rini-nya ingat sama saya tiap hari, kan gitu. Iya, iya betul. Nah, gimana caranya supaya Bunda Rini selalu ingat sama saya? Nah, makanya saya suka WA, telepon. Pas lihat WA-nya, lihat teleponnya, Pak Ali, nah, berarti ingat nggak? Ingat. Iya. Kan gitu. Nah, apakah dengan saya menelpon, ya, nge-WA Bunda Rini, akan selamanya Bunda Rini ingat sama saya? Belum tentu juga. Ya. Tapi gimana caranya saya bisa menyenangkan Bunda Rini? Apa yang disukai Bunda Rini, apa yang disenangi Bunda Rini, saya kerjakan. Oh, ternyata Bunda Rini senang jika saya berbuat ini, mengerjakan itu dan sebagainya. Lalu saya kerjakan, ya. Lalu saya laporkan, Bunda, alhamdulillah pekerjaan sudah selesai ini. Kira-kira besok-besok Bunda Rini akan selalu ingat nggak? Ingat. Kenapa? Atas apa yang dikerjakan sayanya, bukan sayanya lagi yang diingat. Gitu. Ya, tapi ada pekerjaan. Nah, begitupun kita sama Allah, ya. Jangan sampai hanya ingat doang dengan ritual sholat, tapi kita nggak pernah dekat sama Allah. Ya, jadi bukti kita dekat sama Allahnya dengan cara bersyukur, yaitu ngapain? Nah, berinfak. Ya. Iya. Jadi ada yang dikeluarkan di jalan Allahnya. Nah, makanya di surat 35 ayat 29 Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, tinggal tanya pada diri kita. Kita hidup ini ingin selalu beruntung atau ingin selalu rugi? Beruntung dong, ya. Nah, jadi kalau tidak rugi berarti untung. Gimana caranya? Satu, selalu kuncinya. Selalu ngapain? Baca, pelajari, pahami Quran. Kedua, selalu ngapain? Mendirikan sholat. Dan yang ketiga, selalu ngapain? Menafkahkan sebagian rezeki. Gitu kan? Nah, sekarang kita sholat sehari berapa waktu? Lebih 5 plus tahajud yang wajib. Ya. Nah, sehari berapa kali atau sehari berapa ayat membaca kitab Al-Quran? Iya. Lumayan. Terus sehari berapa kali kita berbuat baik, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan? Berapa kali kita berbuat baik, baik itu dengan bersedekah ataupun berbuat baik yang lain? Nah, semua dalam diri kita. Ya, nggak usah disebutin angkanya, nggak usah dikasih tahu perbuatannya. Yang penting, yuk kita introspeksi diri masing-masing. Jangan sampai selama ini ya kita dalam memahami kurban hanya sebatas ritual tahunan menyembelih binatang ternak. Tapi mari kita jadikan kurban itu sebagai sarana kita untuk selalu dekat dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Selalu baca Quran. Selalu mendirikan, selalu menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Nah, itulah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurbannya mau nunggu nanti setahun sekali atau mau setiap saat. Nah, kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, kalau saya sih menyarankan, yuk kita kerjakan. Baca, pelajari, pahami Quran, dirikan sholat, dan selalu bersedekah. Insya Allah ini sebagai cara kita untuk selalu ingat Allah dan selalu dekat sama Allah. Nah, makanya diingatin lagi oleh Allah surat 3 ayat 92. Kalau patokan saya meninggal nggak bawa uang, ya kan? Ya udah, itu patokan saya. Nah, kalau nggak bawa uangnya Bismillahirrahmanirrahim. Bagi aja. Nah, sok baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.
Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, itu kata Bu Ira tadi ya. Kita mati nggak bawa uang. Berarti selama hidup uangnya pakai apa? Iya, Gitu. macam-macam. Nah, Iya. pakai untuk selalu dekat sama Allah. Pakai Iya. untuk berbuat baik di jalan Allah. Ya. Jadi jangan Aktif di hanya masjid. uangnya tadi dipakai hanya untuk memenuhi hasrat keinginan hawa nafsu sesaat. Gitu kan? Pengen ini, pengen itu. Akhirnya timbulnya apa? Boros. Ya. Nah, makanya Allah kasih tahu. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai tersebut. Ya. Iya. Jadi kalau kita punya dititipin oleh Allah harta, ya kalau kita hitung aset sekian miliar, ya kira-kira sebagian besarnya dipakai untuk apa? Ya. Nah, kalau kita dipakai hanya memenuhi hawa nafsu, ya mungkin kita ya udahlah seperti itu. Timbulnya apa? Boros gitu, ya. Nah, makanya disinilah Allah ingatkan kepada kita, ya, supaya kita tidak termasuk yang boros tadi, ya. Sebelumnya hartanya kita supaya sampai kepada kebaikan yang sempurna, berarti kita harus selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti itu, ya. Nah, makanya diingetin lagi oleh Allah, ya, di surat 2 ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tuh. Jadi belanjakan hartanya di mana? Di jalan Allah. Di jalan Jangan sampai kita menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Maksudnya apa? Kita hanya memenuhi hasrat keinginan nafsu sesaat aja. Ya. Jadi harta kita hanya habis dipakai untuk memenuhi keinginan atau nafsu kita. Ya. Sehingga kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi maksudnya apa? Hartanya tidak bermanfaat sedikit. Nah, maka Allah perintahkan untuk apa? Berbuat baiklah. Pakai tuh harta untuk berbuat baik. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah suka kepada orang berbuat baik atau yang boros? berbuat baik. Nah, yang berbuat baik. Gitu. Nah, makanya diingetin lagi oleh Allah. Masih surat Al-Baqarah ayat 245. Ini tahun 14 Juli 2022 2 ayat 196. Catatannya ada. Oh, nyambung berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, itu. Jadi kalau kita mau berbuat seperti itu, hartanya dipakai di jalan Allah, ya, sama halnya kita memberi pinjaman, ya, bukan berarti Allah minjem sama kita. Ibarat kata kalau kita memberi pinjaman, ya, kira-kira pinjaman tadi akan balik lagi nggak kepada kita? Ya, ya. Nah, di sini Allah bilang, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, ya, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa di saat kita bersedekah, kita tuh bukan untuk menolong orang lain, tapi kita bersedekah untuk menolong diri kita sendiri, ya. Jadi bukan untuk apa? Sebagai pahlawan gitu kan. Nah, tapi kita menolong diri kita sendiri gitu, ya. Nah, makanya di sini kita buka surat 45 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka ia adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Jadi kalau kita mengerjakan amal-amal yang soleh, perbuatan-perbuatan tadi, ya, yang baik, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, kita harus ingat, apa yang kita keluarkan di jalan Allah, insya Allah balik lagi kepada kita. Ya, jadi akan balik lagi kepada kita, ya, karena janji Allahnya seperti itu. Ya, jadi jangan ragu-ragu lagi kalau untuk berbuat baik, tapi juga jangan berlebihan.
Ya, karena Allah nggak suka yang berlebih-lebihan. Ya, makanya Allah suka yang sesuai kesanggupan dan kemampuan gitu ya. Jadi berlebihan nggak boleh ya, pelit juga nggak boleh. Nah, makanya diingatin oleh Allah ya di surat 17 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya, jadi lebih baik kita berikan tuh ya. Kalau kita diberikan nikmat yang banyak, diberikan keluasan secara finansial, mulai dari yang terdekat dulu ya, keluarkan hak-haknya ya. Lalu juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan sedang mensiarkan agama Allah. Kamu jangan hamburkan harta itu secara boros. Sayang kan? Kenapa? Ya karena Allah ingetin ayat 27-nya. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Nah, jadi jangan sampai harta kita nanti dipakai oleh setan, ya. Akhirnya apa? Hidupnya boros, tidak ada manfaatnya, hanya jadi kotoran, hanya jadi pemuas hawa nafsu sesaat aja. Nah, kita harus ingat bahwa di saat kita pulang ke rahmatullah tidak akan dibawa harta itu, ya. Nah, makanya diingatin oleh Allah yang saya bilang tadi surat 63 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Itu ya. Nah, jadi belanjakanlah sebelum datang kematian. Jadi sebelum datang kematian, perbanyaklah kita berbuat baik, perbanyaklah kita sedekah, gitu kan? Kenapa? Ya karena Allah ingatkan. Ya, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi di sini sebelum datang kematian disuruh sedekah. Kenapa disuruh sedekah? Ya, di surat 271 Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu ya. Jadi sedekah itu untuk apa? Menghapus sebagian kesalahan-kesalahan. Ya, makanya mari ya saya bacakan sebuah hadis di sini ya, yang artinya hadis riwayat dari At-Tirmidzi, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya Kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan ternak. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah sampai atau diterima di sisi Allah. Maka tenangkanlah jiwa yang berkurban tersebut. Jadi tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Nah, jadi berkurban itu untuk apa? Untuk menenangkan jiwa. Ya, mudah-mudahan ya apa yang selama ini kita korbankan, baik secara finansial, ilmu, tenaga, pikiran, itu menjadi salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, sehingga di saat sakaratul maut kita tidak ada penyesalan, ya, tidak meminta perpanjangan waktu, ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memperpendek atau memperpanjang waktu kematian. Nah, makanya di sini sebelum datang kematian, mari kita berusaha untuk menafkahkan harta di jalan Allah, ya, sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan insya Allah
itu akan menjadi sababiah kita untuk dihapus segala dosa dan kesalahan. Ya. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan pada tahun ini ya masing-masing kita semua ya keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan rezeki yang banyak dan halal sehingga setiap tahunnya bisa berkurban ya secara syariat menyembelih binatang ternak. Ya. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezekinya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya tanya boleh ya Pak Ali? Silakan. Boleh Bu Rini. Ya, Pak Ali, saya pernah mendengar, tolong mungkin ada ayat yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa kita bisa memberikan kurban untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Terima kasih Pak Ali. Azannya bunyi. Kalau di ayat Al-Qur'annya justru saya belum pernah baca Bunda. Iya. Untuk menyebutkan nama ya. Tapi yang saya pahami gini Bunda. Oke, kita runtut dulu ya. Tadi sudah disinggung ya surat 45 ayat 15. Coba kita tambah surat 15 ayat 15. Coba dari sini dulu kita runtut. Silakan. Silakan Bunda, baca Bunda. Oh, baik, iya. Belum ada Pak, belum muncul Pak, maaf. 45 ayat 15. Iya betul, belum saya share. Belum saya share, sorry Bunda. Bisa saya mau udah ditulis tapi belum di-share. Oke, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, jadi di sini kata Allahnya apa Bunda? Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk siapa? Diri sendiri. Untuk diri sendiri atau untuk orang yang sudah meninggal? Diri sendiri. Nah, terus apa hubungannya dengan orang yang sudah meninggal? Oke, kita buka ayatnya. Kita berikan ke orang meninggal dari kita. Surat 42 ayat 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras. Nah, jadi di sini di ayat ini dia di sini siapa? Allah. Allah memperkenankan doa. Gitu kan? Iya. Nah, jadi orang yang meninggal itu yang sampai kepada orang meninggal apanya? Doa dari anak-anak doa dari anak yang solehnya. Ya, jadi orang meninggal itu cuma butuh 3 hal. 1, anak yang soleh, 2, harta yang bermanfaat, dan 3, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita kurban atas nama orang yang sudah meninggal, boleh nggak? Boleh. Ya, saya katakan boleh. Tapi tolong persepsinya ditambah. Bukan berarti pahalanya ya buat orang yang meninggal. Ya. Karena apa di sini? Dan menambah pahala bagi mereka ya dari karunia-Nya. Jadi mereka di sini siapa? Orang yang berkurban tadi. Gitu kan? Dapat pahala. Iya. Nah, untuk yang meninggal apa? Dapatnya insya Allah Allah akan memperkenankan doa. Doa. Ya. Jadi kita berdoa untuk yang meninggal ya, insya Allah pahala yang kita dapat, pahala itu apa? Kebaikan ya. Iya. Ya, kebaikan yang kita dapat ya, lalu kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Karena janji Allah akan perkenankan orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Ya, jadi yang sampai kepada yang meninggal itu apa? Doa dari anak yang solehnya. Anak-anak soleh. Ya, sehingga Allah akan memberikan ya kebaikan yang diterima oleh anak yang solehnya tadi, ya pahalanya tersebut, dan akan membagi dalam artian apa?
mengabulkan permohonan anak yang soleh tadi. Supaya kita ingin, ya Allah ya Rob, perkenankan seandainya gitu kan, ibu saya banyak dosa, ampuni dosa dan kesalahannya. Nah mungkin itu salah satu doa kan. Nah insya Allah Allah kabulkan, hapus dosa-dosanya, gitu kan. Dan juga tempatkan ya Allah di tempat terbaik surga. Insya Allah dikabul oleh Allah di tempat yang terbaik surga. Jadi itu ya. Jadi persepsinya kita tambah ya, bahwasanya yang sampai kepada orang yang meninggal itu adalah doa kita. Ya, jadi kita umpamanya berbuat baik atas nama orang yang sudah meninggal, bagus sekali ya, asalkan kita doakan juga ya, karena kebaikan-kebaikan tadi akan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Dengan kebaikan tadi akan meringankan, istilahnya menghapuskan sebagian dosa dan kesalahannya, seperti itu ya. Nah tambah lagi kedua 186. Kang Ali mau tanya satu ayat dulu sebentar. Taruh dulu Bunda baca dulu satu ayat lagi. Kalau saya umroh, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Taruh dulu Bu Ira bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, agar kita selalu berada dalam kebenaran, berarti apa yang harus kita kerjakan? Mengabulkan permohonan Allah bilang, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku adalah dekat. Ya. Jadi kalau anak yang soleh sudah otomatis dia selalu dekat sama Allah. Nah tadi cara mendekatkan diri kepada Allahnya dengan cara apa? Kurban. Secara syariatnya kurban setahun sekali ngapain? Beli hewan ternak. Boleh mengatasnamakan orang yang sudah meninggal? Boleh. Ya, nggak ada salahnya, boleh mengatasnamakan namanya juga. Tapi yang sampai kepada orang yang sudah meninggal apa? Doa anak soleh. Nah, doa anak yang soleh yang bagaimana? Yang dekat sama Allah, yang selalu berkurban, baik secara syariat ataupun tadi mendekatkan diri kepada Allahnya. Tidak kalau setahun sekali dengan secara syariat menyembelih hewan kurban. Kalau ingin setiap saat kita dekat sama Allah, berarti ngapain? Selalu berbuat baik, bersedekah. Ya. Aku akan mengabulkan, kata Allah, ya, permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, jadi doanya yang akan dikabulkan, ya, doanya yang akan disampaikan, kabulkan, ya. Jadi doa kita ini sampai kepada almarhum almarhumah dan insya Allah Allah kabulkan. Yang tadinya sedang dalam proses, ya mohon maaf karena perbuatannya kurang ada karena kan dosanya belum terhapus semua, lalu kita sekarang berbuat baik, bersedekah atas nama seumpamanya yang sudah meninggal, nggak apa-apa. Tapi ya tadi itu yang dikabulkan adalah permohonan kitanya. Kita minta ya Allah dengan kurbannya, ya atas nama ini semoga Allah satu ya mengampuni dosa dan kesalahannya. Insya Allah nanti dosanya yang belum yang waktu hidup di dunia belum terhapus, dengan sendirinya otomatis ya di Allah kikis ya dosa dan kesalahannya. Lalu nanti begitu kita mohon lagi supaya nanti kalau bisa berkumpul bersama-sama kita di surga, insya Allah ya suatu saat kita akan mengamininya. Jika itu terjadi, kita bisa bersama-sama nanti di surganya Allah bersama orang yang kita cintai tadi, gitu. Ya. Nah makanya di sini jangan salah persepsi ya. Jadi kita mau berkurban atau bersedekah atau wakaf jariah, apapun namanya perbuatan baik kita atas nama orang yang sudah meninggal, silakan. Tapi ingat ya, Allah akan menambah pahala buat siapa? Yang bersedekahnya. Untuk yang itunya dikabul doa kita. Gitu. Baik. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Ya, silakan Bu Ira, tadi apa? Enggak gini, Ustadz Kang Ali, ketika saya umroh rutin
itu selalu 3 kali. Jadi 1 umroh untuk bapak, 1 umroh untuk mama. Saya nggak tahu manfaatnya, tapi saya ikhlas menjalankan umroh tersebut. Manfaatnya apa sih? Saya kurang paham juga. Tapi saya jalankan ikhlas aja, ikhlas banget gitu loh. Itulah manfaatnya apa buat bapak mama, apa mereka nanti mendapatkan tempat di surga di samping Allah yang terbaik, itu bagaimana saya kurang paham juga sih. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus Mira, karena ini udah menjadi momentum ya. Apalagi sekarang dalam hal ibadah haji ya, ada yang disebut badal haji, badal umroh, awal gitu kan. Nah, tapi ujung-ujungnya badal-badal, ujungnya apa? Bayar sekian-sekian. Nah, kalau udah seperti itu minimum 3 kali umroh. Jadi alangkah 1 baiknya diri jika sendiri, kita sedang 1 bapak, 1 mama. umroh ataupun kita sedang melaksanakan haji, jika kita membadalkan orang tua kita yang sudah meninggal, alangkah baiknya kita yang mengerjakan sendiri ya. Nah, sekarang coba baca surat 2 158. Silakan Bu Ira baca. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya syafa dan manwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji di Baitullah dan berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan bagi kebaikan lagi, Maha mengetahui. Oh, ada suratnya ya. Apa? Tahu? Menurut Bu Ira apa? Iya, saya pokoknya nggak menjalankan ikhlas saja. Bagaimana barokahnya saya kurang paham, jujur kurang paham, itu aja. Di sini ya, barang siapa yang beribadah umroh atau berhaji, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Ini kadang mohon maaf, ini hanya dipotong sampai di sini. Maka barang siapa yang beribadah haji atau berumroh ke Baitullah, maka tidak ada dosa. Tetap sampai di sini doang. Gitu kan? Nah, ini dijadikan satu keyakinan. Orang yang berhaji ataupun berumroh di saat mengerjakan apa istilahnya rukun ya, rukun haji atau umroh ya. Sebenarnya kita mau membadalkan orang yang sudah meninggal. Tujuannya apa? Agar diampuni dosanya. Intinya gitu, ya. Nah, karena dengan beribadah haji atau berumroh gitu kan. Nah, ini ada kalimat tidak ada dosa. Nah, makanya kita badalkan haji atau badalkan umroh buat almarhum atau almarhumah supaya dosanya diampuni. Pertanyaannya apakah dengan kita melaksanakan rukun tadi dosanya akan otomatis diampuni? Belum. Karena ini nggak titik sampai di sini, ada lanjutannya, gitu kan? Nah, lanjutannya apa? Nah, perhatikan di sini. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Jadi yang disyukuri oleh Allahnya rukun hajinya atau rukun umrohnya? Ya, yang disyukuri oleh Allahnya apanya? Iya. Keikhlasan. Nah, pokoknya ya. Semoga barokah untuk bapak mama masing-masing soalnya dijalankan. Barang siapa dengan kerelaan hati berarti ikhlas, gitu kan? Iya. Nah, ikhlas dalam apa? Mengerjakan kebaikan. Jadi yang disyukuri oleh Allah perbuatan baik kitanya, yang bisa menghapus dosa-dosa almarhum dan almarhumah adalah perbuatan baik kita sebagai anak yang soleh. Yang mana di saat kita berbuat baik, makanya saya selalu mohon, saya selalu minta sama Allah, ya, di saat kita berbuat baik, kita berdoa langsung sama Allah. Satu, ya, kita minta agar kita dijadikan orang yang selalu bersyukur. Yang kedua, kita minta agar kita bisa, agar orang-orang yang kita cintai, ya, termasuk orang tua, istri, suami, anak, cucu, gitu kan, kita doakan, ya, agar seiman dengan kita, gitu. Ya, agar selalu mensyukuri nikmatnya. Nah, bagi yang sudah meninggal kita doakan agar Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Ya, sehingga kelak bisa bersama kita. Karena apa? Keimanan yang sama, gitu, ya. Makanya di surat berapa? Surat 52 ayat 21. Silakan baca lagi, Bira. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka
dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakan. Terikat dengan apa yang dikerjakan. Ya. Ya. Nah, makanya mulai dari sekarang, yuk sampaikan ke anak cucu kita. Yuk kita doakan orang-orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita. Ya, iya, dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Jadi tidak hanya omdo. Tahu omdo? Ngomong doang. Iya. Ya, kita berdoa ngomong nggak, Bu? Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, ampuni dosa ibu saya. Ya Allah, ampuni dosa bapak saya. Ngomong nggak? Ngomong. Kata Allah tadi, supaya dikabul doanya ngapain? Barengi dengan berbuat. Gitu. Tapi kalau ngomong doang, bahkan sampai ngatur-ngatur Tuhan, bahkan sampai ngancam-ngancam Tuhan, ya itu mohon maaf ya. Mohon maaf, kurang bagus lah yang seperti itu. Ya. Tapi mari kita minta sama Allah agar supaya kelak kita bisa berkumpul bersama dengan orang tua kita, anak cucu kita, ya. Nah, agar kita bisa bersama-sama kelak di surga, ya. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Makanya sampaikan kepada anak cucu kita agar keimanannya sama dengan kita, ya. Keimanan, ketakwaan itu saya nggak bawa-bawa agama, ya. Saya nggak bawa agama, tapi kembali kepada akhlak dan perilakunya masing-masing, ya. Sehingga kita bisa bersama-sama, ya, nanti kelak di surga. Karena yang bisa mengampuni dosa dan kesalahan kita adalah akhlak perbuatan kita, ya. Dengan kita banyak berbuat baik, banyak bersedekah, itu akan mengikis dosa-dosa kita. Ya, insya Allah dengan keimanan yang sama sampaikan ke anak cucu kita sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama kelak di surganya Allah. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita mau membadalkan haji ataupun umrah orang tua kita, saran saya mendingan kerjaan sendiri bisa kita menunaikan ibadah tersebut. Dan yang harus kita yakini bahwa yang akan menghapus dosa bukan dengan ucapan ritual saja, tapi dengan akhlak dan perilaku kita yang selalu berbuat baik. Insya Allah itu yang akan menyambungkan nanti dengan almarhum dan almarhumah. Seperti itu. Iya, betul. Iya, saya juga kalau umroh untuk bapak mama nggak peduli, jalannya sendiri gitu ya, ngikut gabung orang lain nggak peduli, pokoknya saya niat gitu. Makanya kadang-kadang lah udahlah pokoknya ikhlas aja udah gitu. Iya. Baik, ada lagi yang mau ditanyain yang lain? Pak Ali, ya, saya Bu? ikutan nanya ya Pak Ali. Pak Ali, kalau untuk kurban, kalau untuk dagingnya itu sebagian dimasak untuk orang-orang, maksudnya untuk lansia atau jompo yang sudah tidak bisa diberi daging yang mentah, tidak bisa masak, tapi diberikan yang matangnya itu boleh tidak Pak Ali? Waduh, justru saya tadinya menyarankan begitu. Kalau mau sekalian sama nasi lauk pauknya. Iya, insya Allah Pak Ali seperti itu. Silakan, ya silakan. Silakan. Jadi saya juga kalau ya alhamdulillah hari ini sampai detik ini, ya ini baru dari jamaah-jamaah ini ada terkumpul baru 1 ekor sapi, ya. Dan biasanya setiap tahun itu bisa 3 ekor dan itu bisa memberi sampai ratusan orang gitu kan. Nah, cuman tahun ini mungkin belum ya, mudah-mudahan nanti ada yang bisa gabung lagi, ya. Nah, jadi ini baru ada 1, 2, 4 nih. Yang catatan saya baru ada 4 orang, mudah-mudahan nanti bisa nyusul, bisa kebeli 1 ekor sapi lagi gitu. Nah, kalau kebeli 1 ekor sapi lagi berarti 2 ekor. Tahun kemarin alhamdulillah ada 4 ekor kalau tahun kemarin, ya. Tahun kemarin ada 4 ekor, jadi kita bisa berbagi lumayan cukup banyak. Nah, kalau ada uang lebih biasanya saya beliin beras, Bu. Ya. Nah, saya beliin beras. Jadi kita kasih, cuman tidak semuanya. Ya, jadi kita klasifikasi yang Bu Hayati tadi bilang, untuk yang betul-betul lansia, jompo yang istilahnya ya secara finansial nggak mungkin bisa masak dan juga nggak mungkin ada yang dimasak gitu. Jadi kita kasih sama berasnya, ya. Nah, karena keterbatasan kita juga ya nggak bisa membuatkan itu semua, ya. Jadi kita kasih beras, kecap, ya, terus dagingnya. Cuman sayangnya nggak kita masakin doang gitu. Nah, karena ya kita berpikir di rumah itu juga masih ada sanak saudaranya yang memasakkan gitu. Jadi kita kasih untuk mereka itu 1 paket. Kalau yang lainnya mah hanya berupa dagingnya saja, tapi untuk mereka itu ada berasnya, ada kecapnya gitu kan. Cuman nggak kita masakin doang, ya seperti itu. Ya itu bagus Bu Ayati, kalau emang inisiatif ya memasakkan sekalian itu ya silakan aja mau buat. Gitu. Insya Allah. Terima kasih Pak Ali. Alhamdulillah, senang banget. Iya. Baik,
Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang telah kita baca, pelajari, pahami bisa menjadi sabab ya kita untuk diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan membuka mata hati kita, menambah wawasan kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri dalam kehidupan ini, menjadi orang-orang yang terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Kurang lebih mohon maaf lahir batin dunia akhirat yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silakan dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran tolong abaikan saja. Sebelum ditutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar supaya apa yang telah kita baca, pelajari, pahami hari ini menjadi pedoman, petunjuk, dan pelajaran dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita doakan untuk orang tua kita masing-masing, ya, ibu bapak kita masing-masing. Semoga orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan di tempat terbaik surga. Dan insya Allah kelak bisa berkumpul bersama-sama kita di sana. Begitu mari sama-sama kita doakan ibu bapak kita sesuai dengan keyakinan kita, membaca umur kita surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadarati abdina bapak bin wa umina ibu binti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya kita doakan selain ibu bapak, kita juga doakan orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terutama para pahlawan bangsa, para pahlawan agama, dan juga guru-guru kita. Wabil khusus para ustadz, para kiai, para alim ulama, para wali, para nabi, sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan juga kita doakan untuk negeri tercinta kita Indonesia Raya, dari Aceh sampai Irian, semoga jadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Karena tahun ini merupakan tahun politik, yang mana sebentar lagi, ya tinggal beberapa bulan lagi, tahun depan, bulan April, kita akan melaksanakan pemilihan pemimpin. Semoga Allah pilihkan pemimpin yang terbaik. Semoga Allah berikan pemimpin yang terbaik untuk negeri kita, yang bisa membawa negeri kita ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita doakan untuk keluarga tercinta kita, istri, suami, anak, cucu, cicit. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Dan semoga anak cucu kita kelak jadi anak-anak yang lebih soleh dan soleha dari kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita doakan untuk keluarga, saudara, sahabat, atau tetangga kita yang hari ini sedang sakit. Semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya, yang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, lapangan, yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan tetap tawakal, dan insya Allah diberikan jalan terbaik oleh Allah, dikeluarkan dari musibah. Juga kita berdoa, kita semua yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama. Semoga Allah membuka hati dan pikirannya, menambah ilmu dan keyakinannya, dan Allah memberikan untuk kita kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram inna ala dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa salim wa radhiyallahu ta'ala ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ighfir li dunubi wal walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dunubi wal walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira.
Allahumma ighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa indal maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut. Allahumma inna fi syakaratul maut wa najatina wa amanna lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.